Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama Taruna Remaja Yuga Dimas Satori, Prodi D3 PKP 14 Charlie, Politeknik Penerbangan Indonesia Curug. Api merupakan proses akhir dari reaksi kimia yang terdiri dari 3 unsur. Yang pertama ada unsur udara, dan yang kedua ada unsur panas, dan yang ketiga ada unsur bahan bakar. Dari ketiga unsur itu dapat menghasilkan panas dan cahaya. Selama api tersebut dapat kita kendalikan dan kita kuasai, api tersebut bisa menjadi kawan kita semua. Bahkan api tersebut bisa menghasilkan dan menguntungkan bagi kita semua. Tetapi jika sebaliknya api tersebut tidak kita dapat kuasai dan kendalikan, maka api tersebut dapat menjadi lawan, bahkan menjadi bahaya. Bisa saja akan menghasilkan korban jiwa, harta benda, kerusakan, dan kehancuran. Kasus kebakaran merupakan suatu peristiwa yang memerlukan perhatian khusus dan tindakan pencegahan untuk mengurangi risiko kebakaran yang dapat mengakibatkan kerugian harta benda dan korban jiwa. Kurangnya pengetahuan dan keterampilan terhadap potensi kebakaran menyebabkan tingginya kasus kebakaran. Di sini, saya akan menjelaskan faktor-faktor penyebab kebakaran pada gedung dan upaya pencegahan. Api. Menurut NFVA, definisi api adalah suatu massa zat yang dapat berpijar yang dihasilkan dalam proses kimia oksidasi yang berlangsung dengan cepat dan disertai dengan pelepasan energi panas. Api tidak terjadi begitu saja, namun terdapat proses kimiawi, panas, bahan bakar, dan oksigen yang dikenal dengan segitiga api. Teori segitiga api menjelaskan bahwa untuk berlangsung proses nyala api diperlukan 3 unsur yang saling bereaksi. Kebakaran merupakan api yang tidak terkendali dan tidak diinginkan oleh manusia. Kebakaran termasuk keadaan darurat yang dapat menimbulkan berbagai macam kerugian, mulai dari korban jiwa, harta benda, maupun produktivitas dan kerugian sosial. Pada umumnya, kebakaran terjadi secara tidak terduga, dapat dikontrol atau dicegah dengan melepaskan satu dari 3 unsur segitiga api. Penyebab kebakaran. Faktor manusia adalah faktor yang paling dominan. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran mengenai alat dan bahan yang mereka gunakan dapat menyebabkan potensi kebakaran. Penyebab kebakaran oleh alam, seperti sambaran petir dan aktivitas gunung vulkanik. Faktor teknis peralatan, seperti kualitas atau mutu bahan yang rendah, kemampuan teknis peralatan di bawah standar, dan usia peralatan yang sudah tidak layak pakai. Contohnya, seperti kabel yang sudah robek, tidak layak pakai, akan menyebabkan korsleting listrik, dan menyebabkan kebakaran. Upaya pencegahan. Banyak kondisi yang terdapat pada bangunan gedung atau ruang kerja yang dapat menyebabkan kebakaran. Faktanya, sebuah bangunan dapat lolos dari kondisi semacam ini selama periode waktu yang tanpa terjadi kebakaran. Akan tetapi, pada waktu mendatang, kondisi yang tidak aman ini dapat menyebabkan kebakaran, menyebar dan tidak terkendali.
Pencegahan kebakaran dapat dilakukan melalui program pemeliharaan, pencegahan, dan inspeksi dan praktek-praktek tata geraha. Sistem proteksi kebakaran aktif adalah sistem perlindungan terhadap kebakaran yang dilaksanakan dengan menggunakan peralatan yang dapat bekerja secara otomatis ataupun manual. Peralatan digunakan oleh penghuni atau petugas pemadam kebakaran dalam upayanya melaksanakan operasi pemadam kebakaran. Sistem proteksi ini meliputi APAR, sprinkler, alarm, detektor, dan hidran. Menurut SNI, alarm kebakaran adalah suatu komponen dan sistem yang berfungsi untuk memberikan isyarat atau tanda setelah kebakaran terdeteksi. Maka alarm tersebut akan berbunyi untuk memperingati hidran. Hidran adalah alat yang dilengkapi dengan selang dan mulut pancar atau nozzle untuk mengalirkan air bertekanan yang digunakan bagi keperluan pemadam kebakaran. APAR. APAR adalah alat pemadam api yang ringan serta mudah dilayani oleh satu orang untuk memadamkan api pada mula terjadinya kebakaran ketika api belum membesar. Sprinkler, menurut Peraturan Menteri, adalah alat pemancar air yang difungsikan untuk memadamkan kebakaran berbentuk tudung dengan ujungnya memiliki mulut pancar yang dapat memancarkan ke semua arah. Detektor adalah alat yang dirancang untuk mendeteksi adanya kebakaran guna mengawali suatu tindakan. Detektor terbagi menjadi 3 macam, antara lain detektor asap, detektor panas, dan detektor api. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini dapat bermanfaat. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe.